Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan tugas OTK 3 Genkoplis 8.53. Nama saya Qosimatul Wasila, saya dari kelas 3D D4 Teknik Kimia Industri. Untuk soalnya, ini dia untuk soal yang 8.53. Oke, kita langsung ke diketahuinya dan ditanya. Untuk diketahuinya, XF-nya sama dengan 0,02, TF-nya 100 Fahrenheit, XL-nya 0,25, asumsi F atau fit-nya itu 1000. Terus untuk A1 sama dengan A2. Ini A1 atau luas area 1 dan luas area 2 sama dengan 1000. Untuk U1-nya 500, untuk U2-nya 700, PS-nya ini 100, PS2 0,98 PSIA. Lalu kita ada gambar untuk diagramnya di sini terlebih dahulu agar lebih mudah. Untuk ditanyanya itu mencari laju umpan F dan laju produk L1. Kita lanjut ke tahap-tahap penyelesaiannya. Penyelesaiannya pertama di sini menggunakan neraca massa total. Itu sama dengan F sama dengan L2 plus V1 plus V2. Langsung dimasukkan, karena belum ditemukan maka kita langsung ke neraca massa komponen terlebih dahulu. Ini dia rumusnya. Terus kita masukkan langsung yang sudah diketahui tadi seperti F kan sudah diketahui dan juga XF sudah diketahui. Lalu didapatkan nilai 80. Untuk selanjutnya kita asumsi F1 sama dengan F2. Ini dia F sama dengan L2 plus buka kurung V1 plus V2. Langsung dimasukkan dan di sini didapatkan nilai 460. Untuk asumsi V1 sama dengan V2. Lanjut untuk mencari neraca massa efek. Neraca massa efeknya ini ada dua, yaitu efek 1 dan efek 2. Untuk efek 1-nya kita menggunakan rumus ini, L1 sama dengan V1 plus L2. Langsung kita masukkan yang sudah diketahui tadi. Lanjut untuk efek 2, ini dia rumusnya F sama dengan V2 plus L1. Langsung dimasukkan juga. Sudah selesai, ini dia sama ini. Lanjut untuk tahap selanjutnya. Ini sebenarnya tulisannya TS-nya itu 100 PSIA kan. Untuk 100 PSIA kita itu menggunakan tabel di Genkoplis Appendix 2A.29. Karena di sini PSIA-nya itu menggunakan nilai 100 dan juga 100 itu tidak ada di tabel, maka kita harus menginterpolasi terlebih dahulu. Dan saya sudah interpolasi dan hasilnya didapat ini 327,7612 Fahrenheit. Ini untuk yang TS. Lalu lanjut ke TS2. Ini di sini kan TS2-nya sama dengan 0,98 PSIA. Sedangkan di tabel A.29 ini tidak ada untuk nilai 0,98. Jadi, kita interpolasi terlebih dahulu. Saya sudah interpolasi dan dihasilkan nilai 100,911 Fahrenheit. Itu di sini T Fahrenheit-nya itu atau Fahrenheit itu 100 kan. Yang ada itu 100 dan 110. Sedangkan 0,98 itu tidak ada. Jadi kita harus interpolasi terlebih dahulu dan didapatkan nilai ini. Lanjut untuk selanjutnya yaitu mencari selisih suhu temperatur. Menggunakan rumus ini sama dengan TS min TS2. Kan TS sudah diketahui nilainya dan TS2 sudah juga diketahui nilainya ini dengan ini. Ya udah tinggal memasukkan nilainya aja, ini dikurangi lalu didapatkan nilai 226,8502 Fahrenheit. Untuk selanjutnya
itu menentukan nilai delta T1. Ini dia 1/U1. Di sini itu kita harus mencari nilai delta T1 dan delta T2. Ini sebenarnya rumusnya sama, tapi di sini cuman berbeda. Di sini itu U1 dan di sini U2. Langsung dikerjakan untuk delta T1-nya dan didapatkan nilai 132,3293 Fahrenheit. Untuk delta T2-nya sama, saya sudah bilang tadi bahwa ini yang berbeda, U2. Langsung dimasukkan, dikerjakan dan mendapatkan nilai 94,5209 Fahrenheit. Itu untuk nilai delta T1-nya dan juga delta T2-nya. Lanjut ke tahap selanjutnya. Ini menentukan T1 dan T2. Untuk T1-nya ini kita menggunakan rumus TS sama TS dikurangi delta T1. Langsung dimasukkan rumusnya dikurangi karena nilai TS dan delta T1-nya sudah diketahui semua. Didapat nilai 195,4319 Fahrenheit. Lanjut untuk T2-nya sama dengan T1 min delta T2. Karena sudah sama-sama diketahui, tinggal dimasukkan, dikurangi, lalu didapatkan nilai 100,911 Fahrenheit. Untuk selanjutnya yaitu mencari lambda S1. Lambda S1-nya itu untuk yang ini T1 sudah diketahui nilainya itu 1905,4319 yang ini tadi Fahrenheit. Lalu sedangkan di tabel itu tidak ada, di tabel Genkoplish Appendix A2.9 itu tidak ada untuk 195, maka kita harus interpolasi terlebih dahulu. Untuk interpolasinya didapatkan nilai 1.144,1641. Itu untuk nilai interpolasinya dari untuk yang T1 tadi. Lanjut untuk yang kedua, di sini H2-nya itu menggunakan sama yang tadi 195 karena tidak ada di tabel, maka kita harus interpolasi terlebih dahulu. Interpolasi dan didapatkan nilai 164.4836. Jadi, untuk menemukan nilai lambda S1 sesudah interpolasi dan interpolasi, kita masukkan ini dia H1 min H1, ini H besar, H kecil. Lalu dimasukkan nilainya karena sudah ditemukan tadi. Tinggal masukkan dan didapatkan nilai 280,6805. Itu sudah didapatkan untuk lambda S1-nya. Kita lanjut untuk lambda S2-nya. Pertama di sini TS2 itu sama dengan 100,911 Fahrenheit. Sedangkan di tabel itu nggak ada yang nilainya 109, adanya hanya 100 dan 110. Karena ini 100,9, maka kita harus menggunakan, kan ini di tengah-tengahnya, jadi kita interpolasinya di suhu 100, lalu ini 110. Lalu diinterpolasi dan didapatkan nilai 1.105,3917. Untuk yang kedua, HS2-nya itu yaitu kita menggunakan juga interpolasi karena ya sudah diketahui di tabel Appendix A2.9 itu tidak ada nilai 109-nya.
Jadi diinterpolasi terlebih dahulu dan didapatkan nilai 68,9586. Jadi sudah diketahui di sini HS1-nya sama HS2-nya. Jadi kita tinggal memasukkan di sini untuk menemukan nilai lambda S2-nya, yaitu hasilnya ini dia. Ini hasilnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu menentukan HL1, HL2, dan HF. CP ini kan pertamanya nilai Fahrenheit-nya itu 100,9114 Fahrenheit. Tapi kita terlebih dahulu jadikan Celsius karena di appendix tabelnya tidak ada, lebih gampang menggunakan ini. Kita ubah ke Celsius dan didapatkan ini. Lalu, karena tidak ada di tabel, maka kita harus interpolasi terlebih dahulu. Ketika saya sudah selesai interpolasi, ini dia nilai yang didapatkan, 0,9988. Oke, untuk HL1-nya sama dengan rumusnya CP kali DT. Langsung dimasukkan CP-nya ini, lalu dikali DT 195,4319 dan didapatkan nilai ini. Lalu untuk HL2 kita rumusnya sama CP kali DT, tapi di sini menggunakan yang 100,9911. Ini dia nilainya. Lalu untuk HF itu sama rumusnya sama dengan CP kali DT. CP-nya juga sama, tapi DT-nya itu berbeda, yaitu 100, dan didapatkan nilai 99,88. Itu untuk penyelesaian menentukan HL1, HL2, dan HF. Ingat harus mencari CP dahulu. Ini dia CP-nya. Oke, untuk selanjutnya. Di sini itu langkah selanjutnya mencari neraca energi efek 1. Menggunakan rumus ini, L1 kali HL1 plus S kali lambda S2 sama dengan L2 kali HL2 plus V1 kali H1. Langsung kita masukkan yang sudah diketahui, sedangkan L1 ini masih belum diketahui, dan juga S-nya juga masih belum diketahui. Jadi kita hitung terlebih dahulu sampai menemukan hasilnya. Jadi untuk hasilnya ini masih kita dimasukkan di persamaan 1. Untuk selanjutnya neraca energi efek 2. F kali HF plus V1 kali lambda S1 sama dengan L1 kali HL1 plus V2 kali H2. Langsung kita masukkan rumusnya yang sudah diketahui dan yang belum kita cari untuk mengerjakan ini. Lalu didapatkan L1 626,0968. Ini untuk persamaan kedua. Lalu kita untuk langkah selanjutnya yaitu substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Ini persamaan 2-nya tadi, persamaan 1-nya tadi. Lalu kita masukkan ini persamaan 2-nya ke sini, lalu kita hitung sampai mendapatkan nilai 0,036,434454 Itu untuk nilai dari hasil substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Ini untuk selanjutnya menghitung aktual fit. Di sini kita menggunakan rumus V1 sama dengan L1 min L2. Langsung
maaf. Ini langsung dimasukkan rumusnya L1 min L2. Langsung dimasukkan, L2-nya sudah diketahui tadi 80. Langsung didapatkan nilai ini hasilnya. Lalu untuk Q1 kita menggunakan rumus S kali lambda S1. Karena semuanya sudah diketahui, tinggal kita masukkan dan didapatkan nilai ini. Lalu untuk Q2-nya itu sama dengan V1 kali lambda S2. Karena sudah diketahui juga semuanya, langsung dimasukkan lagi. Untuk selanjutnya yaitu Q1 sama dengan menggunakan rumus U1 kali A1 kali delta T1. Karena semuanya sekelain A1 sudah diketahui, jadi kita tinggal masukkan untuk mendapatkan nilai A1. Sudah, ini dia untuk nilai A1-nya. Lalu untuk selanjutnya itu kita masukkan semuanya. Q2 sama dengan U2 kali A2 kali delta T2. Lalu dimasukkan rumus, tapi di sini A2 belum diketahui ya. Jadi di sini kita mencari A2. Dimasukkan, lalu didapatkan nilai A2 8,5543. Ini rata-rata. Maaf, salah tulis. Ini sebenarnya rata-rata dari nilai A. Jadi kita hitung semuanya dan rata-ratanya didapatkan 7,8541. Itu untuk nilai rata-rata A-nya. Lalu lanjut untuk actual fit-nya yang kita cari tadi, kan kita mencari laju umpan F-nya dan juga mencari produk L1. Jadi di sini kita sudah memasuki tahap akhir. Di sini masuk ke actual fit. Ini rumusnya 1000 kali 1000 per 7,8541. Dari mana ini 7,8541? Yaitu dari rata-rata A-nya. Lalu kita hitung dan yang berarti laju umpan F-nya itu sama dengan ini dia hasilnya untuk laju umpan F-nya. Sudah terjawab, tinggal L1. Untuk L1-nya ini sama dengan kita menggunakan rumus L2 kali 1000 per 7,8541. 8541 itu sama juga dari rata-rata nilai A-nya. Lalu dimasukkan L2, tadi sudah diketahui 80, dan dikali ini, dan didapatkan hasil, ini dia hasilnya untuk L1. Jadi pertanyaan untuk laju umpan F sudah terjawab dan juga produk L1 juga sudah terjawab. Yang berarti semua pertanyaannya sudah terjawab dengan menggunakan tahapan-tahapan perhitungan yang tadi. Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.